Dulu gue pernah dekat sama satu cewek. Jadi awal tuh kan gini. Pas gue kecil banget, gue itu anaknya penakut parah. Sampai-sampai teman gue si Kina selalu ngelindungin gue. Padahal dia itu cewek. Tapi dia yang selalu nuntun gue. Jadinya gue kayak terlalu bergantung gitu sama dia. Sampai-sampai TK sama SD gue bareng sama dia. Gue sama dia udah kayak biji. Kagak bisa lepas gue sama dia. Gue awalnya ngira kayak gitu. Tapi lama-kelamaan gue sadar. Bukan kita yang kagak bisa lepas. Tapi gue yang kagak bisa lepas dari dia. Hal itu kerasa pas si Kina ini, pas si cewek ini pindah sekolah gara-gara ortunya dipindah tugaskan ke kota lain. Jadi dia mau kagak mau dia sama keluarganya ya harus ikut. Pas gue udah kagak bareng sama tuh cewek, gue ngerasa susah buat dapetin teman baru. Soalnya biasanya si Kina itu yang kenalin gue ke teman-teman dia. Itu juga alasan kenapa gue kebanyakan teman cewek daripada cowok. Sampai pada suatu ketika, gue dieji sama anak-anak lain karena udah nggak ada Kina. Mereka ngomongnya kalau Kina tuh ninggalin gue karena gue ini kagak guna. Meskipun gue tahu kalau si Kina ini pindah gara-gara kepentingannya, tapi gue tetap sedih gara-gara kata-kata tuh bocah. Setelah gue nangis, gue akhirnya bulatin tekad gue buat ngerombak total sifat gue. Sampai-sampai gue udah ada di fase buat gonta-ganti cewek. Gue gonta-ganti cewek karena ya gue kagak pernah dapat cewek yang kayak si Gina itu. Sampai-sampai gue suntuk sama cewek. Ya gue mulai ngeraguin gue sebenarnya suka sama cewek gak sih. Tapi semuanya itu berubah pas gue kelas 2 SMA. Tiba-tiba ada murid pindahan yang datang ke kelas gue. Gue awalnya kagak peduli. Tapi pas dia ngenalin nama, gue ngerasa kalau gue kenal sama namanya. Tapi gue kagak mau asal manggil aja. Takutnya kan so asik gitu. Karena mukanya beda banget sama teman masa kecil gue. Tapi tiba-tiba si anak pindahan itu manggil gue. Jumpa lagi kita nah. Yang awalnya posisi gue naruh kepala di atas meja kayak orang tidur gitu. Tiba-tiba langsung tegak. Gue bener-bener kaget. Sampai-sampai gue senyum total. Kagak bisa gue datarin muka gue saking senangnya. Terus gue jawab, siapa ya? Terus si Kina ini ngejawab, jangan gitu mainnya nah. Teman-teman sekelas gue yang lain kayak bingung gitu kenapa gue bisa deket sama si Kina ini. Karena si Kina ini kayak beda kasta gitu. Dia anak orang kaya. Gue udah tahu sih itu dari kecil. Tapi sekarang dia bener-bener kelihatan perbedaannya. Sampai-sampai gue ngomong, makin cantik aja Kin. Terus dia jawab, mu juga nah. Langsung gue bales, aku juga cantik. Terus dia langsung ngebuang muka gitu. Gara-gara adanya Kina ini, gue yang biasanya jam istirahat cuma makan sambil nonton HP, ya sambil nonton gadgetin, sekarang jadi makan sambil ngobrol bareng Kina. Pas lagi ngobrol berduaan bareng si Kina, gue tanyain ke dia, kenapa nggak datang ke rumah aku Kin? Terus dia jawab, udah nah, cuma kata mamamu, mu kalau ada tamu selalu sembunyi di kamar. Di situ ya gue senyumin aja, karena ya itu bener, kagak salah cuy. Singkat cerita pas di hari Minggu, Kina ngajakin gue buat beli baju, karena dia ngeliat gue pakai baju itu doang kalau di rumah. Soalnya dia sering banget main ke rumah gue. Ya tentu gue kagak mau pergi. Alasan gue ke dia sih karena nggak ada duit. Tapi gue lupa kalau dia anak orang kaya. Dia malah jawab, aku yang bayar. Jadi ya gue nerima ajakan dia. Pas sudah sampai di mall, bukannya belanja tapi kita malah nonton sama pergi ke game center. Terus malah makan. Pas sudah mau balik, si Kina baru inget kalau tujuan kita itu buat beli baju. Jadinya ya kita balik lagi. Dan akhirnya gue punya baju baru. Meskipun ujung-ujungnya kaos hitam juga yang gue pilih. Terus pada suatu hari, gue kan ngerasa gak enakan nih karena si Kina mulai main ke rumah gue. Jadi ya gue mutusin buat gue yang main ke rumah dia. Tapi rupanya itu keputusan yang amat teramat salah. Sampai-sampai di sana gue diajakin bawa Naruto sama sepupu si Kina. Gue kira gue bakalan kalah. Tapi rupanya malah gue menang. Padahal dulu gue main PS ya cuma di rentalan doang. Terus kan biasanya kalau Kina main ke rumah gue, dianya kan main bareng di kamar gue. Yang pasti pintu kamarnya dibuka lebar. Ditambah lagi gue gak gugup karena dari kecil si Kina emang udah sering main ke rumah gue. Mau badannya makin bagus atau mukanya makin cantik, tapi orang dalamnya tetap sama. Jadi gue biasa-biasa aja. Tapi pas di rumah si Kina ini, gue menggigil parah pas masuk ke kamar dia. Rupanya si Kina ini wibu akut. Gue ngerasa ada di surga karena banyak banget like novel sama action figure di sana. Ada Blu-ray anime pula. Karena ada banyak novel, jadi gue baca satu. Saking fokusnya gue baca, sampai-sampai gue gak sadar kalau si Kina itu tidur di paha gue. Gue sih emang kagak masalah kalau dia tidur di paha gue. Yang jadi masalah itu gimana cara gue ngambil volume 2 dari buku yang gue baca. Karena posisinya gue lagi ada di kasur dan raknya itu jauh dari kasur. Tapi ada kejadian tak duga terjadi. Tiba-tiba dia gedor-gedor pintu kamar si Kina ini. Dan akhirnya cerita ini terinspirasi dari Saikano.